Hazrat Mirza Ghulam Ahmad telah diutus Allah sebagai Khalifatullah al-Mahdi wa Masih Maud pada tahun 1888 Masehi, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kakek kita lahir. Jadi wajar atau terbukti bahwa beliau adalah setara atau setingkat dengan Nabi, tapi umatnya Nabi Muhammad, ya. Dengan ketika wafat Allah menggantikannya dengan khilafah alamin haji nubuah. Nah, khilafah ini khalifahnya yang masih hidup sekarang adalah Hazrat Mirza Masrur Ahmad, dan beliau sebagai Khalifatul Masih kelima yang menerima beat atas nama Allah. Karena beliau itu sama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Allah yang menjadikannya. Ada di dalam surah An-Nur ayat 55. La yastakhlifannahum fil ard. Ya. Allah pasti akan menjadikan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, menjadikan khalifah bagi mereka, ya. Jadi Allah yang menjadikan, bukan dapat mandat dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, gitu ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, orang-orang yang masuk Islam itu baiat di tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wafat, Allah menggantikannya dengan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Maka para sahabat yang sudah dulu baiat kepada Rasulullah, baiat ulang kepada Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah SAW yang pertama. Beliau wafat juga, Allah menggantikannya dengan Umar. Umar wafat, Allah menggantikannya dengan Utsman. Utsman wafat, Allah menggantikannya dengan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma. Dan orang-orang masuk Islam terakhir itu dengan baiat, ya, kepada Ali bin Abu Thalib. Setelah itu, setelah Ali wafat, maka Allah mencabut khilafah alamin haji nubuah itu. Berubahlah baiat yang bermandat itu menjadi syahadat saja hingga awal abad ke-14. Nah, awal abad ke-14 Allah telah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah al-Mahdi wal Masih Maud alaihissalam. Beliau menerima wahyu mandat Allah untuk menerima baiat, sebagaimana wahyu mandat Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Fat ayat 10. Maka kembali umat Islam itu baiat kepada Allah di tangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah al-Mahdi wal Masih Maud. Beliau wafat, Allah menggantikannya dengan Khalifatul Masih pertama Ahmad Nuruddin. Ahmad Nuruddin wafat, Allah menggantikannya dengan Bashiruddin Mahmud Ahmad. Bashiruddin Mahmud Ahmad wafat, Allah menggantikannya dengan Mirza Nasir Ahmad. Mirza Nasir Ahmad meninggal, Allah menggantikannya dengan Mirza Tahir Ahmad. Mirza Tahir Ahmad meninggal, Allah menggantikannya dengan Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Nah, jika Anda ingin baiat kepada Allah di tangan Hazrat Mirza Masrur Ahmad, Khalifatul Masih yang kelima, maka ada formulirnya secara tertulis. Di situ ada formulir baiat, itu ada di dalamnya syahadat, ada juga tobat, ada janji 10 syarat baiat dan lain-lain di situ. Nah, kalau Anda sudah baiat, maka Anda sudah masuk ke dalam Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional, mentaati perintah Rasulullah, yaitu
idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Ya. Kalau semua narasi dipahami dengan narasi tekstual saja, bagaimana dengan orang-orang khususnya di Indonesia yang dimana tidak langsung baiat, artinya hanya mengikuti belajar yang metode belajarannya itu sampai daripada mata rantai dari gurunya tabiin kemudian sahabat, kemudian dari baginda Nabi. Itu bagaimana kalau memang Anda mengambil atau mengutip konteks yang tadi disampaikan bahwasanya setiap orang yang mati sedangkan dia belum pernah baiat, dia masuk dalam kategori jahiliyah. Guru-guru kita alim alamah, guru-guru kita itu paham dengan Quran, paham dengan hadis, bahkan bukan hanya tekstualnya tapi maksud daripada Quran, maksud daripada hadis. Itu bagaimana? Pemahaman Anda tentang Imam Mahdi akan memerangi Yajuj Majuj itu tidak disebutkan dari hadis mana. Yang jelas pemahaman seperti itu keliru, ya. Imam Mahdi itu di dalam hadis yaitu Musnad Ahmad akan menghentikan perang sampai tuntas. Hadisnya bunyinya begini. Yu'sikuman asya minkum ayyalqa Isa ibn Maryam imaman mahdiyan wa hakaman adalan wa yaksirus salib fayaktulud dajjal fayaktulul hinzir wa tada'u wa yada'ul jizya wa tada'ul harbu auzaroha. Jadi orang-orang yang di antara kalian akan segera bertemu dengan Isa ibnu Maryam sebagai Imam Mahdi dan hakim yang adil yang akan memecahkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah dan menghentikan perang sampai tuntas. Musnad Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Jadi tidak ada perang lawan Yajuj Majuj. Di hadis lain dikatakan bahwa Dajjal dan Yajuj Majuj akan dikalahkan oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi dengan hujah. Nah, berarti Anda belum paham apa yang dimaksud dengan Dajjal dan Yajuj Majuj, ya. Nah, kemudian berikutnya tentang menyatukan. Nah, tidak ada itu hadis yang akan menyatakan Imam Mahdi akan menyatukan semua umat Islam. Yang ada ayat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 73 bahwa Imam Mahdi itu adalah imam yang akan memberi petunjuk kepada umatnya dengan perintah Allah, dan Allah mewahyukan perintahnya dan petunjuknya kepadanya untuk berbuat kebaikan, menegakkan sholat, membayar zakat dalam beribadah kepada Allah. Nah, itu tugasnya. Karena di dalam surah Yunus ayat 100 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lupa lagi. Wa ma kana a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana li nafsin an tu'minu illa biiznillah wa yaj'alu rijsa alladzina la ya'qilun, yang artinya tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah akan menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Surah Yunus ayat 100, ya. Imam Mahdi itu belum muncul. Imam Mahdi itu muncul saat nanti.
akan melawan Jud-Majud, yang dimana nanti pasukan Islam akan berperang dengan pasukan non-Islam. Sinilah Imam Mahdi muncul. Lah Imam Mahdi itu tugasnya menyatukan umat Islam seluruh dunia, bukan hanya belahan dunia saja. Berarti ketentuan daripada Imam Mahdi itu belum ada sekarang. Jadi Anda itu ketika mengatakan Islam itu harus baiat, yang meyakini Imam Mahdi itu mana? Coba narasi mana? Kalau bisa tampilkan tekstualnya biar kita paham bahwasanya yang mengklaim Imam Mahdi itu udah muncul. Dan sekarang di mana Imam Mahdi itu? Saya ajak Anda untuk membaca dan menerjemahkan surah Asy-Syura ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana libasyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhiya biiznihi may yasha. Artinya, dan tidaklah mungkin bagi manusia ketika Allah akan berkata-kata kepadanya kecuali dengan wahyu. Yang kedua, dan kok bisa enak kali ya membawa-bawa kalimat Allah itu. Ingat ya, ketika Allah memerintahkan terhadap siapa itu orang, tidak sembarangan, hanya kepada baginda Nabi Muhammad, hanya kepada Rasulnya. Jadi kok sekarang Rasul, Nabi sudah akhir yang ditutup oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu tidak ada. Tinggal kita bagaimana untuk menyempurnakan lewat Al-Quran, hadis, qiyas, ijma. Kok bisa enak? Kalau mau beat nanti akan dibeat oleh Allah. Emang kita nabi, bos? Coba dibenari dulu, mana riwayat mana yang sehingga Anda itu mengkait-kaitkan Allah dengan makhluknya. Bukankah sekarang Islam sudah sempurna, yang didokumentasikan di Al-Quran, disempurnakan, dijelaskan gitu maksudnya oleh hadis, ijma, qiyas. Kenapa kok Anda membawa-bawa kalimat Allah yang berkaitan dengan manusia? Emang manusia itu nabi? Aneh. Benahi dulu tuh rasional pikirannya. Rasulullah SAW itu meninggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh keduanya, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah wa sunnata rasulihi. Tidak ada itu ijma dan qiyas, ya, tidak ada. Rasulullah mah hanya meninggalkan dua perkara untuk pedoman utama umat Islam, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang tercatat dalam hadis. Oke, kalau membahas itu silakan, ya. Tapi kalau membahas ijma ulama itu sudah bercerai-berai, ya. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Mahdi wal Masih Maud itu, kata Rasulullah, ya, Al-Mahdi yang diutus Allah dari antara umat Nabi Muhammad. Artinya beliau itu hanya sebagai pengikut, sebagai nabi, rasul atau khalifah, pengikut Nabi Muhammad. Jadi derajatnya tentu di bawah Nabi Muhammad gitu, ya. Tetapi walaupun dia pengikut, kita yang lebih rendah lagi diperintah untuk beat kepada Allah di tangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad atau khalifahnya. Nah, khalifahnya yang sekarang masih hidup adalah Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Beliau juga dijadikan oleh Allah Ta'ala, bukan diberi mandat oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ya. Gitu, Pak. Ya, aneh percaya. Salah juga itu. Rasulullah itu meninggalkan dua perkara. Nas.
nas dan sahabat. Ya, nas dan sahabat. Nas isinya dua, Quran dan sunnah. Kemudian para sahabat. Sehingga golongan kami itu akan paham benar mengikuti paham sahabat yang hidup pada zaman baginda Nabi Muhammad. Sedangkan antum itu cukup berpegang teguh dengan nas itu, maksudnya cukup berpegang teguh dengan nas yang isinya Al-Quran dan Al-Hadis. Apakah antum paham mengenai hadis Rasul? Sedangkan di situ ada hadis-hadis yang menggunakan isyarah. Ada hadis-hadis yang mungkin itu bagi umat akhir zaman sulit untuk memahami hal itu, kecuali lewat daripada sahabat. Para sahabat yang tahu percis bahwasanya hidup semasa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Enggak, kira-kira aneh tanya sekarang kepada antum sanggupkah atau tidak memahami teks hadis tanpa melalui perantaran ulama? Ya, coba jawab dulu ini. Kalau menilai hadis tidak usah melihat perawinya, tapi kontennya atau matannya. Kalau matannya didukung ayat suci Al-Quran, maka hadis itu pasti sahih. Maka terimalah itu dan Anda sebaiknya beat, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata rasulihi. Jadi yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah kitabullah. Nah, kitabullah yang masih utuh dan tertuju kepada semua manusia di seluruh penjuru dunia hanya Al-Quran. Kitab-kitab sebelumnya sudah terinterpolasi oleh manusia dan juga berlaku hanya untuk kaumnya saja. Semua sudah di-cover, dikompilasi, dibenarkan dalam Al-Quran, ya. Jadi kitabullah yang sekarang itu hanyalah Al-Quran. Oke. Yang kedua, sunnata rasulihi, sunnah rasulnya. Apa itu sunnah rasulnya? Itu kan amal soleh Nabi Muhammad SAW dan juga perkataan atau sabda-sabda Rasulullah SAW yang tercatat di dalam hadis. Gitu. Nah, itulah pedoman utama. Tapi hadis-hadisnya yang memang harus sahih. Nah, tapi kesohihannya bukan dari sanad perawi, bukan. Itu bolehlah dipertimbangkan, tetapi tidak begitu urgent, ya. Karena yang paling benar itu yang harus kita lihat matannya. Matan atau kalau seperti itu berislam mengikuti tata caramu, ya, mengikuti metodemu, ya Pak, ya. Lantas bagaimana kalau kita mau berangkat haji? Kalau nggak ada kesepakatan ijma. Ijma itu kesepakatan ulama. Bahwasanya dari Arafah ke sini dan ke sini situ itu sepakatan. Di dalam kitab hadis mana menerangkan bahwasanya dari Safa ke Mina sekian meter? Ada nggak kira-kira kata seperti itu? Ada nggak hadis yang mengatakan seperti itu? Kalau nggak ada, baru nanti diterangkan oleh ulama. Ulama sepakat dinamakan ijma. Sehingga golongan kami mengakui adanya ijma. Kemudian ada hal-hal juga nih. Kias contohnya. Wala takul lahuma ufin. Jangan kau katakan kepada orang tuamu berkata uf'ah, karena dosa besar. Di dalam Quran nggak ada itu. Wala tadrib lahuma. Tidak ada itu. Kira-kira bagaimana itu? Oh, berarti boleh kita menyepak orang tua, menampar orang tua, menabok orang tua, boleh berarti. Karena nggak ada dalam Quran itu. Adanya wala takul lahuma ufin. Itu namanya kias aulawi, yang kecil saja berkata menolak atas perintah orang tua tidak boleh karena menyakiti hati, apalagi menampar, apalagi menumbuk, apalagi menyepak. Itu namanya kias aulawi.
Sehingga adanya kias itu, maka akan kita paham dengan Al-Quran, akan paham dengan Al-Hadis. Antum itu seakan-akan sahabat yang hidup pada zaman Nabi, nggak butuh perantaraan untuk paham itu. Akal akhir zaman itu udah ternodai pikirannya. Bagaimana mungkin akan paham murni tentang adanya Quran dan hadis kalau nggak melewati daripada guru-gurunya yang berpegang teguh dengan ijma'nya para ulama mengenai tentang masalah hadis dan Quran itu.